Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pokok bahasan tentang review structure. Dan kali ini setelah skill 32 atau video sebelumnya, kita akan melanjutkan tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan skill yaitu problem with the use of the verb. Jadi penggunaan verb pada structure di TOEFL itu, khususnya di written expression, itu sangat dominan seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya bahwa ini mendominasi. Maka perlu dan mutlak kita untuk mengetahui apa aja sih masalah-masalah yang biasanya kerap jadi jebakan-jebakan pada soal-soal TOEFL di bagian structure written expression gitu. Many different problems in using the correct verb tense are possible in English. However, for specific problems occur frequently on TOEFL tests, so you need to pay careful attention to these four. Jadi ada beberapa empat masalah yang biasanya muncul. Yang pertama adalah knowing when to use the past with the present. Kamu harus tahu kapan menggunakan present, kapan menggunakan past. Berikutnya adalah using had and have correctly. Dan juga kamu harus tahu kapan menggunakan have, kapan menggunakan had. Yang ketiga adalah using the correct tense with the time expression. Kamu juga harus tahu penggunaan tenses yang tepat sesuai dengan time expressionnya. Kemudian yang keempat adalah using the correct tense with will or would. Kamu juga harus tahu kapan menggunakan with dan would, gitu ya. Oke, skill yang selanjutnya adalah skill 33. Skill 33 itu keterampilan yang harus kamu miliki adalah you know when to use the past with the present. Kamu harus tahu kapan kamu menggunakan past dan kapan kau akan menggunakan present, gitu ya. Oke, so one verb tense problem is common both in student writing and on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Jadi memang masalah penggunaan verb past dan present itu tidak hanya muncul pada TOEFL tapi juga pada writing ya, pada writing juga kerap sekali menjadi masalah bagi beberapa siswa. So often when a sentence has both the past tense and the present tense, the sentence is incorrect. Dan biasanya atau seringnya itu ketika ada satu kalimat yang terdiri dari present dari past verb dengan present verb atau past tense dengan present tense itu biasanya tidak tepat gitu. Seperti contoh di bawah ini. He took the money when he wants it. He took the money when he wants it. He took the money when he wants. Ada took, ada wants. Nah, ini yang tidak tepat gitu ya. The sentence says that he took the money in the past, ya kan? And when he wants it, itu in the present. This meaning does not make any sense. Ini nggak masuk akal gitu loh. Dia mengambil uang dulu atau sudah mengambil uangnya when he wants it, tapi dia menginginkannya sekarang, kan nggak tepat gitu ya, nggak logis. So it is impossible to do something in the past as a result of something you wanted in the present, ya kan? Masa sih melakukan sesuatu yang di masa lalu itu hasilnya di sekarang kan enggak gitu ya. So the sentence can be corrected in several ways depending on the desired meaning. Tapi ada beberapa memang ini nggak tepat, harusnya bagaimana tergantung meaningnya si penulis ataupun soal tersebut ya. Contohnya he took the money when he wanted, ini yang benar ya, ada past jadi pas juga. Tapi ini juga benar, he takes the money when he wants it, ini juga benar karena dia present dengan present juga. So the first example means he took the money in the past when he wanted in the past juga gitu kan. Dan this meaning is logical. And the sentence is correct juga. So the second example means that he takes the money habitually. Kalau yang kedua itu when he wants it, itu juga habitually. So this meaning is also logical, and the second example is also correct, gitu ya. Okay, so it is necessary to point out, however, that it is possible for a logical sentence in English to have both the past in the present tense. Bisa sih satu kalimat itu terdiri dari past dan present, tapi dalam beberapa situasi yang sangat terbatas gitu ya. Contohnya seperti ini. The meaning I know that he took the money yesterday. Ini jelas sekali, lengkap sekali keterangannya ya. I know that he took the money yesterday. Kapan kejadiannya he took the money? Yesterday. Tapi dia tahu, dan ini sebuah fakta. Dia mengungkapkan sebuah opini atau dia mengungkapkan sebuah kesaksian gitu ya. So
the meaning of this sentence is logical. I know the right now in the present gitu ya. Then he took the money. Mungkin dia bilang hari ini dan kejadiannya dia melihatnya itu kemarin gitu ya. So he took the money yesterday. Ya itu ya yesterday in the past gitu. So you can see from this example that it is possible for an English sentence to have both the present and also the past. So the error you need to avoid is to switch from the past to the present for no particular reasons. Nah, kalau nggak ada alasan, nah ini aneh, gitu ya. Oke, so ini adalah rumusnya. So using the past with the present itu in 3 condition, yaitu pertama, if you see sentence with one verb in the past and one verb in the present, so the sentence is probably incorrect. Ya, kalau dalam sentence ada satu past verb, ada satu present verb, mungkin itu salah. Berikutnya, however, it is possible for a correct sentence to have both past and present together. Boleh sih, bisa juga sih benar, tapi tadi dengan kondisi yang jelas time expressionnya. Kemudian yang ketiga, if you see the past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Jadi kalau misalnya kamu ketemu ada satu kalimat dari past verb dengan present verb, kamu harus cek meaningnya. Oke, nah ini contoh exercise-nya. Number 1 and number 2 have been done for you. So the first is I tell him the truth when he asks me the question. Opposite is correct. Kenapa? Iya, karena ada tell dengan ask yang tidak harusnya seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, I understand that you were angry. Itu correct karena I understand dengan were. Iya itu correct. I understand that you were angry. Itu correct. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya.